Teori 14. Data Warehouse dan Decision Support. Pokok bahasan. Hubungan antara Data Warehouse dan Decision Support. Model data multidimensi. Online Analytical Processing atau OLAP. Arsitektur Data Warehouse. Implementasi Data Warehouse. View dan Decision Support. Tujuan belajar. Selama mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Pendahuluan. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik, terpadu, time varian, dan tidak mudah berubah. Itu menurut W.H. Inmon, yaitu Bapak Data Warehousing. Berikutnya, yaitu suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Menurut Barry Devlin, IBM Konsultan. Dari data warehouse ke decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensi dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya, untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk atau PID, lokasi atau log ID, dan waktu atau time ID. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem OLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem rollup. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta atau fact table. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi atau dimension table. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Berikut ini adalah contoh gambar model data multidimensi. Di sini terdapat PID, time ID, log ID, dan sales. Online Analytical Processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya, cari total penjualan atau sales, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP adalah, pertama yaitu rollup, yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Kedua adalah drill down, adalah kebalikan dari roll up. Misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Ketiga adalah pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih.
Misalnya jika dilakukan pivoting pada location dan term ID didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Berikut adalah cross tabulation yang merupakan kumpulan dari query SQL berikut. Untuk mendapatkan summary dari sales, berikut adalah codingnya. Lalu untuk mendapatkan time, berikut adalah codingnya. Sehingga menjadi query baru seperti berikut. Ini merupakan coding jika diurutkan berdasarkan year, dan ini berdasarkan state. Lalu jika digabungkan hasilnya seperti berikut. Yang terakhir yaitu adalah slicing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat dalam perancangan data warehouse. Pertama adalah proses model atau tipe apa yang akan dimodelkan. Kedua adalah grind, apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan. Ketiga adalah dimensi, yaitu dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing rekor tabel fakta. Keempat adalah ukuran, yaitu ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing rekor tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item atau time. Tabel fakta memuat ukuran dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut ini adalah arsitektur dari data warehouse. Di sini terdapat query dan analisis, di mana dalam data warehouse dilakukan integrator, lalu dilakukan ekstraktor atau monitor. Berikut ini juga merupakan arsitektur data warehouse. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek bukan aplikasi. Misal, customer, product, sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal database relasional, flat file, catatan transaksi online, dan sebagainya. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari antara sumber-sumber data yang berbeda. Misal tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast cover, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi. View dan Decision Support. View digunakan secara luas dalam aplikasi Decision Support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi Decision Support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi Decision Support. View berhubungan erat dengan OLAP dan warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian.
Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional cells dengan sebuah view yang ditempatkan pada clause from. Ringkasan. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan, yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Aplikasi Decision Support memerlukan view yang menyeluruh pada skala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensi dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Jenis-jenis dari query OLAP yaitu roll up, drill down, pivoting, slicing, dan dicing. Pilihan-pilihan yang harus dibuat dalam perancangan data warehouse yaitu proses model, level atom data yang akan disajikan, dimensi, dan ukuran. View digunakan secara luas dalam aplikasi Decision Support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehouse dan perlu disinkronisasi secara periodik. Berikutnya kita masuk pada latihan soal. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan aplikasi Decision Support? Jawabannya adalah Decision Support adalah sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Soal nomor 2. Apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Jawabannya adalah pertama yaitu desain untuk memanage, kedua adalah desain untuk peningkatan performasi. Soal nomor 3. Deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensi dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse. Perbedaannya antara tabel fakta dengan tabel dimensi yaitu tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi, sedangkan tabel fakta dimensi tabel seperti item atau time, sedangkan tabel fakta punya ukuran seperti solar, sort, dan kunci untuk setiap dimensi yang terkait. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Jawabannya adalah tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key yang dihasilkan sangat unik karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimensi tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti $sort dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Soal nomor 5. Mengapa view begitu penting dalam lingkungan Decision Support? Jawabannya adalah bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehouse dan OLAP. Jawabannya adalah view digunakan secara luas dalam aplikasi Decision Support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi Decision Support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Demikian teori 14 kali ini. Terima kasih.